Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku seperti biasa udah sampai kantor ya. Udah sampai kantor, semoga hari ini lebih baik gitu ya teman-teman ya. Karena sebelumnya itu agak berantakan juga gitu ya, AC-nya juga mati ya. Semoga hari ini udah bener gitu. Semoga hari ini lebih enak lah gitu kerjanya gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa teman-teman ya, aku coba bikin satu video monolog ya sebelum aku mulai kerja gitu ya. Aku datang juga sengaja agak pagi gitu. Nah, teman-teman, kali ini aku mau penasaran gitu ya. Aku mau bahas mengenai tiga aktivitas manusia tentang berhubungan dengan mistis gitu ya, dan bagaimana aku melihatnya kira-kira gitu ya. Ini disclaimer ya teman-teman ya. Jadi aku tidak 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 mau mesalahkan atau eh, apa istilahnya kayak mengusik atau apa gitu ya, konten orang gitu ya, sama sekali tidak ada. Tapi aku tetap sebagai seorang indigo, aku eh, hanya akan memberikan pendapat sesuai pengalaman aku kira-kira gitu. Untuk benar atau tidaknya itu teman-teman yang menilai sendiri gitu. Aku juga tidak akan menggiring opini atau apa, tidak gitu. Aku hanya menjelaskan berdasarkan pengalaman aku, karena hal yang baik itu yang sesuai dengan kebaikan yang benar itu mesti disampaikan gitu. Aku percaya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi ini aku lihat nih ada 3 aktivitas orang mengenai mistis gitu ya, yang aku lihat gitu ya. Jadi yang pertama, teman-teman tahu ya, kadang-kadang ada acara mistis atau apa gitu ya, yang suka ada tampilin penampakan hantu kayak gitu-gitu, atau ada bayangan hantu gitu-gitu. Nah, itu kalau di pandangan aku, itu teman-teman udah tahu ya, kalau di pandangan aku dan pengalaman aku, hantu itu tidak terekam kamera gitu teman-teman, tidak bisa kelihatan. Jadi nggak bisa lihat tuh ada hantu di kamera kalau di aku. Cuma kalau benda berpindah atau benda jatuh atau ada benda apa gitu, itu bisa terjadi. Itu benar, itu bisa terjadi. Jadi memang ada hantu yang bisa menyentuh benda dan dia bisa pindahin gitu benda itu, atau di apa itu ada, itu memang ada gitu teman-teman. Jadi itu bisa benar gitu. Tapi kalau benar-benar merekam hantu seperti itu, hantunya kelihatan di kamera begitu, apalagi hantunya beraktivitas gitu ya, seperti apa gitu, joget-joget atau apa gitu. Nah, itu di dalam pengalaman dan kemampuan aku itu tidak terjadi teman-teman gitu ya. Itu yang pertama gitu teman-teman ya. Terus yang kedua adalah, ada juga di video orang itu, ada orang bisa dikejar-kejar hantu gitu loh. Hantunya pertama udah kelihatan di kamera, terus dia kayak seolah dikejar hantu, dia lari kemana, hantunya ngikutin kemana. Nah, itu aku juga mau jelasin. Pertama, dari penjelasan aku sebelumnya juga, hantu itu di aku tidak terekam kamera, tidak kelihatan ya. Terus yang kedua adalah, hantu itu menurut aku, dari pengalaman aku, dia sifatnya teritorial. Jadi hantu itu dia nggak akan pindah terlalu jauh dari tempatnya dia gitu. Jadi misalnya teman-teman ketemu ngelihat atau ada hantu di tempat A, jadi dia nggak akan jauh-jauh amat dari tempat A itu gitu loh. Dia paling di sekitar situ aja. Jadi kalau ada orang yang dikejar hantu dari mana sampai kemana gitu, hantunya kejar dia terus gitu, itu di pandangan aku tidak terjadi gitu teman-teman. Nah, hantu itu tidak bisa kejar-kejar begitu gitu loh. Jadi hantu itu dia ya begitu aja, dia banyakkan diem, di situ-situ aja gitu loh. Kalau dia hilang pun langsung hilang begitu. Jadi kalau sampai hantu kejar-kejar orang gitu, itu nggak terjadi gitu ya teman-teman ya. Karena dalam pandangan aku dan pengalaman aku, hantu tidak seperti itu. Dia tidak bisa mengejar-ngejar gitu loh, kalau dalam pengalaman aku gitu ya. Jadi ya paling ya seperti itu ya teman-teman ya. Andai kata misalnya kalau bisa pindah pun dia nggak akan jauh gitu ya pindah. Kadang-kadang kan kita naik mobil atau apa tuh suka ada hantu yang ngikut gitu kan, orang bilangnya ngikut. Kalian teman-teman nggak usah takut kalau memang ada hantu ngikut di mobil kalian, itu wajar. Aku juga ngalamin beberapa kali, tapi mereka tetap akhirnya hilang lagi dan balik ke tempat asal lagi. Jadi dia nggak akan ikut sampai ke rumah atau kemana gitu, nggak akan. Dia pada saat tertentu atau apa dia akan hilang, dia udah nggak ada lagi gitu loh. Dia udah keluar lagi, dia udah pergi lagi gitu, kira-kira seperti itu. Jadi hantu itu ada teritorial dan dia tidak akan jauh dari tempatnya dia gitu. Itu pandangan aku ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah
kalian lihat kalau di video-video suka ada orang yang langsung kayak di salah satu platform gitu ya yang bisa live begitu, tuh orang bisa langsung sebutin nick screen name dan langsung dia bisa langsung bilang gitu, di depan rumah kamu ada begitu, di dapur kamu ada gini, di kamar kamu ada gini, kamu lagi kerasukan atau apa gitu loh. Dan juga ada yang ngomongin kodam gitu ya, orang ini ada kodam ini, ada kodam bentuk ini ada kodam bentuk itu tidak ada kodam gitu, dan itu berlangsung sangat cepat gitu, langsung sebut screen name, langsung sebut ada enggak gitulah, teman-teman tahu lah ya itu. Nah itu aku bilang sih, kalau dalam pandangan aku, pengalaman aku itu harusnya tidak mungkin terjadi gitu, tidak mungkin bisa gitu, karena aku jujur, aku sebagai seorang indigo, aku juga punya kemampuan untuk melihat apakah orang itu ada kodam atau tidak, apakah orang itu lagi posisi diguna-guna atau tidak, apakah orang itu lingkungannya lagi ada hantu atau tidak. Tentu aku bisa lihat jelas gitu, cuma syaratnya aku harus ngelihat orangnya gitu teman-teman, secara langsung, dan itu nggak bisa instan. Jadi misalnya kalau misalnya ada 10 orang datang ke aku secara real gitu, in person, langsung ketemu, itu juga tidak bisa secepat itu, langsung bilang, kamu ada gini-gini, kamu langsung ke orang kedua kamu gini-gini, orang ketiga kamu gini-gini, orang keempat kamu gini-gini. Itu tidak bisa teman-teman, karena aku juga perlu waktu gitu loh, tidak bisa langsung secepat itu gitu loh. Jadi perlu ketemu orangnya secara langsung dan melihat secara langsung. Lewat video call aja aku juga nggak bisa teman-teman. Jadi kalau aku mau lihat seperti itu, aku mesti ketemu orangnya langsung, bertemu muka dengan dia gitu. Nah aku dari situ baru mulai bisa melihat langsung, bisa melihat auranya, bisa melihat kondisinya, kira-kira seperti itu. Jadi mesti ketemu dan perlu waktu gitu loh. Jadi tidak bisa seperti orang di video gitu yang langsung sangat cepat sekali ya. Itu menurut aku nggak terjadi lah, di aku nggak terjadi. Mungkin, tapi aku nggak bilang nggak bisa ya, aku nggak tahu ya. Mungkin ada orang yang bisa begitu kali ya, yang hebat sekali gitu ya. Cuma kalau aku sih lihatnya nggak bisa ya. Aku sih di pandangan aku, pengalaman aku itu tidak terjadi, tidak bisa gitu teman-teman. Iya paling gitu aja sih teman-teman. Jadi ini nggak ada untuk kayak untuk apa-apain orang gitu, nggak ada ya teman-teman ya. Jadi ini cuma aku menyampaikan pendapat gitu, pandangan aku sebagai seorang indigo mengenai aktivitas seperti itu gitu. Iya paling gitu aja lah teman-teman untuk video kali ini gitu ya teman-teman ya. Aku coba mau siap-siap kerja juga lah. Semoga harinya menyenangkan lah hari ini ya. Makasih ya teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Semoga teman-teman bisa dapat apa-apa gitu ya teman-teman ya. Kita sampai ketemu lagi di video monolog aku lainnya gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya.